Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget di dunia cyber security. Kita akan bedah tuntas soal tim merah, tim biru, dan yang paling bikin penasaran, tim ungu. Oke, kita mulai dari teka-teki dulu ya. Mungkin kalian pernah dengar soal tool yang namanya Kali Linux Purple? Apa jangan-jangan ini artinya ada tim hacker elit warna ungu di luar sana? Penasaran? Ikutin terus, karena jawabannya, wah, bisa bikin kaget. Oke, pertama-tama biar kita semua nyambung, kita perlu ubah cara pandang kita soal keamanan siber. Ini tuh bukan cuma soal bangun tembok digital setinggi-tingginya, terus berharap nggak ada yang bisa manjat. Kenyataannya jauh lebih seru dan dinamis dari itu. Coba deh, bayangin, ini tuh lebih mirip latihan perang, yang nggak ada habisnya. Satu pihak terus-terusan coba nerobos, sementara pihak lainnya harus mati-matian bertahan dan beradaptasi. Nah, inilah inti dari perang warna di dunia siber. Yuk kita kenalan sama pemain pertama di latihan ini, tim merah, alias si penyerang. Dah, yang perlu dicatat nih, mereka ini penjahat tapi di sisi yang baik. Mereka itu hacker profesional yang dibayar perusahaan buat ngehack sistem mereka sendiri. Tentu aja ini etis dan dengan izin penuh ya, bukan asal nerobos. Cara kerja mereka ini menarik banget. Mereka nggak cuma nyari celah teknis di sistem loh. Mereka juga bakal coba ngeprank karyawan lewat email phishing atau trik-trik rekayasa sosial lainnya, persis seperti yang penjahat beneran lakuin. Tujuannya satu, nemuin kelemahan sebelum musuh yang asli menemukannya. Nah, kalau ada yang nyerang, pasti ada yang bertahan dong. Disinilah peran tim biru. Nah, mereka inilah pahlawan di balik layar di setiap perusahaan. Tim biru itu tim security internal yang kerjaannya tiap hari ya jagain benteng digital perusahaan. Kerjaan mereka itu 24/7 nggak ada matinya. Mereka terus-terusan mantau, perkuat pertahanan, dan begitu tim merah atau penyerang beneran berhasil nyusup, ya mereka lah yang harus sigap mendeteksi dan ngusir mereka keluar. Pokoknya buat mereka, kecepatan itu segalanya. Ngomongin soal kecepatan, ada nih standar di industri yang namanya aturan 1160. Gila sih ini targetnya. Jadi dalam waktu kurang dari 1 menit, harus udah ketahuan ada penyusup. Terus dalam 10 menit, mereka harus sudah ngerti apa yang terjadi. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, penyusup itu harus udah ditendang keluar. Wah, menantang banget kan? Jadi muncul pertanyaan nih. Kalau tim merah berhasil nyuri data pas simulasi, berarti mereka menang gitu, dan tim biru kalah. Jawabannya, enggak. Ini bukan kompetisi. Justru kemenangan sebenarnya itu ya pas organisasinya sadar, oh di sini nih kelemahan kita, dan bisa memperbaikinya di lingkungan yang aman, sebelum diserang beneran sama penjahat siber. Dan disinilah, drum roll please, warna ungu yang misterius tadi masuk ke panggung mengubah persaingan ini jadi kolaborasi. Sebelum kita bahas tim ungu, lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi, tim merah pikirannya gimana caranya nembus. Di sisi lain, tim biru mikirnya gimana caranya nutup semua lubang. Dua-duanya penting banget, tapi seringnya jalan sendiri-sendiri. Oke, jadi tim ungu itu sebenarnya bukan tim ketiga yang misterius. Anggap aja ini sebuah filosofi atau cara kerja. Ini soal gimana caranya nyatuin tim merah dan tim biru, bikin mereka ngobrol, dan terus-terusan tuker informasi. Intinya gini, tim ungu itu jembatannya. Setiap serangan simulasi dari tim merah jadi pelajaran berharga buat tim biru. Tim merah bilang, gue masuk lewat sini loh. Terus tim biru langsung gerak buat nambal kelemahan itu. Jadi ada feedback loop yang jalan terus untuk perbaikan. Oke, kita udah kenal merah, biru, dan proses ungu. Terus apa pentingnya buat kita semua yang mungkin bukan orang security? Nah, sekarang kita balik lagi ke teka-teki awal kita. Gimana nasibnya Kali Linux Purple? Apa ini alat rahasia buat tim ungu? Ternyata Kali Linux Purple itu sebuah kotak perkakas super lengkap. Isinya tuh macam-macam alat, baik buat tim merah yang mau nyerang maupun buat tim biru yang mau bertahan. Dan ini dia jawabannya. Kata purple atau ungu di namanya itu cuma branding. Jadi ini cara keren dari developernya buat ngasih salam hormat ke konsep kolaborasi ungu. Tapi alatnya sendiri ya dipakai sama tim merah dan biru. Teka-teki terpecahkan. Pada akhirnya, kenapa semua ini penting? Karena perusahaan yang jagain data kita, dari email sampai rekening bank, ya pakai siklus merah biru ungu ini buat selangkah lebih di depan dari penjahat. Inilah perang tak terlihat yang bikin dunia digital kita aman. Sebagai penutup, coba kita mikir ke depan deh. Dengan AI yang makin jago bikin serangan dan pertahanan, kira-kira bakal ada tim warna baru nggak ya? Mungkin tim hijau untuk pertahanan AI? Menarik buat ditunggu.
Oke, sekian dulu untuk kali ini. Makasih banyak udah menyimak.